Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang malam hari ini saya mengambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan ulang tentang apa yang sudah pernah dia beritakan kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang Injil yang sudah mereka terima, Injil yang sudah mereka hidupi. Ada catatan khusus, ada catatan penting yang bukan hanya harus selalu diingat dan juga dipegang Bapak Ibu Saudara, tetapi juga harus terus ditambahkan kepada pengetahuan mereka tentang Injil. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Injil itu harus dipahami sebagai satu kesatuan. Berita tentang kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Itu semua adalah berita yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Paulus menekankan bahwa kematian dan kebangkitannya adalah satu rangkaian peristiwa yang penting yang menjadi inti daripada Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian dan juga kebangkitan Kristus itu bukan tanpa makna, karena ia mati untuk dosa-dosa manusia. Dia dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu semua sesuai dengan apa yang pernah dicatat oleh kitab suci. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Injil itu harus menjadi motivasi pemberita. Paulus di sini telah dipilih sebagai saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus, dan dia juga dipanggil untuk menjadi rasul. Sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara, ia menganggap dirinya ini sebenarnya tidak layak. Dia merasa hina, dia merasa begitu berdosa karena dia telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perasaan yang merasa tidak layak, tidak pantas, dia hina, dia menganggap adalah satu karunia Allah, satu anugerah Allah yang sudah dia dapatkan, yaitu Injil keselamatan itu sudah menjadi motivasi yang kuat untuk dia bekerja lebih keras lagi daripada rasul yang lainnya. Karena Kristus yang sudah menebus dan melayakkan dia, itulah yang membuat Paulus mau lebih giat lagi di dalam memberitakan Injil. Oleh karena Injil Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kematian dan kebangkitannya telah memerdekakan setiap kita dari dosa. Dan kita diselamatkan itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar mengetahui akan Injil, tetapi kita juga mau membagikan Injil itu. Kita tengok, kita lihat orang-orang di sekitar kita. Siapa di antara mereka yang masih belum mendengar Injil? Mari kita mau beritakan Injil itu kepada setiap mereka, agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita merayakan Paskah, dan kiranya sukacita Paskah ini boleh terus ada di dalam hati setiap kita, untuk kita mau terus memberitakan akan Yesus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Injil yang boleh terus Tuhan berikan kepada setiap kami, dan biarlah melalui Injil hidup kami boleh semakin dibawa untuk mengenal apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian ya Tuhan, untuk boleh terus memberitakan Injil kepada siapapun yang boleh Tuhan perjumpakan dengan kami, untuk mereka juga boleh mendengar akan kabar sukacita
di mana Kristus telah menyelamatkan setiap kami, dan hanya melalui Kristus setiap kami boleh mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.